nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sunnatahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilman wa tuqan wa huda ya arhamar rahimin. Para jamaah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, di malam ini kembali Allah memberikan kepada kita waktu luang untuk mengkaji salah satu kitab berkaitan dengan akhlak Islami, dan biidznillah ta'ala dengan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan mengangkat satu akhlak yang akhlak ini akhlak qalbiyah, masih berkaitan dengan akhlak hatinya orang Islam, yaitu tentang al-khauf, akhlak menghadirkan perasaan takut. Kita yakin semua kita pernah mengalami masa-masa perasaan hadirnya rasa takut dalam hati kita, dan takut di dalam agama kita bagian daripada ibadah yang sangat besar, bagian daripada ibadah yang sangat agung. Bahkan penulis mengatakan al-khauf minallah, takut kepada Allah, yadullu ala imani billahin amiq, menunjukkan akan besarnya keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini mari kita kembali belajar takut. Mari kita takut juga pada tempatnya. Jangan sampai ada di antara kita takut berlebihan kepada sesuatu yang tidak pantas untuk kita takuti. Para jamaah, ada seorang ulama yang bernama Khairun Nisaj rahimahullahu ta'ala mengatakan, takut itu adalah sautullah, cemetinya Allah. Kenapa kita mesti ada perasaan takut? Takut itu adalah cemeti dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yuqawwimu bihi anfusan, untuk meluruskan jiwa seseorang yang qad ta'awadat su'al adab, yang telah terbiasa berakhlak buruk. Jadi adanya rasa takut bagi orang beriman menjadi sarana untuk memperbaiki akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dia terbiasa bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengutip tentang kedudukan takut, ya, kedudukan takut. Beliau mengutip dua perkataan Imam Ibn Rajab Al-Hambali dengan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahumallahu ta'ala, dan dari ungkapan dua ulama besar ini, kalau saya bacakan juga akan mengambil waktu yang sangat banyak, tapi alhamdulillah penulis memberikan ringkasan, ya, bahwa dua ulama besar ini, Imam Ibn Rajab, Imam Ibn Hajar, dikutip perkataannya tentang al-asbabul ba'ithah alal khauf, sarana yang mendukung kita agar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkasannya ada sekitar 9 poin, secara ringkas disebutkan oleh penulis, dan semoga poin-poin ini dapat kita renungkan dan kita jalankan dalam kehidupan kita agar kita dapat menghadirkan rasa takut kita kepada Allah. Yang pertama adalah ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala. Seseorang bisa takut kepada Allah ketika dia mengenal Allah. Kata Imam Ibn Rajab dan Imam Ibn Hajar, orang itu kalau nggak kenal Allah, sembarang saja dia ngomong tentang Allah.
Tapi kalau orang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin orang kenal Allah, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada makhluk yang paling dekat kepada Allah kecuali dia menghadirkan rasa takutnya kepada Allah. Kita dapatkan malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan ini dikutip oleh Imam Ibnu Hajar dalam surat An-Nahl ayat 50, malaikat semuanya yakhafuna rabbahum min fawqihim. Malaikat senantiasa menghadirkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah adanya berada di atas mereka. Ya, ini Allah sebutkan min fauqihim. Allah berada di atasnya mereka, para malaikat. Semua malaikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu satu malaikat saja menutupi ufuk. Malaikat Jibril menampakkan wujudnya dengan 600 sayapnya sampai Nabi berkeringat ketakutan, sampai menjadi sebab turunnya surat Al-Muzammil, zammiluni zammiluni. Kata Nabi kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, setelah melihat wujud aslinya malaikat Jibril, Nabi ketakutan. Kemudian berjumpa dengan Ibunda Khadijah di malam hari, mengatakan, "Ya wahai istriku, ya zaujati, wahai istriku, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Sampai turun surat ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Malaikat takut. Demikian juga Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, sebagai makhluk yang terbaik, para nabi dan rasul, Allah kabarkan dalam surat Al-Ahzab ayat 39, alladzina yuballighuna risalatillah, orang-orang yang mentabligh, menyampaikan risalah Allah, dakwah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhshawnahu, semua para nabi dan rasul menghadirkan khasyah, rasa takut kepada Allah. Wala yakhshawna ahadan illallah. Kata Allah, para nabi dan rasul tidak pernah gencar, tidak pernah takut kepada satupun makhluk. Tidak pernah nabi-nabi takut kepada makhluk. Nabi-nabi hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penyebab utama seseorang bisa menghadirkan rasa takut adalah ketika kita bisa mengenal Allah. Ya, poin pertama. Yang kedua, al-ilmu bihi, memahami tentang takut. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, al-khaufu ma'at ta'zim wal mahabbah wal ijlal. Takut kepada Allah adalah takut dibarengi dengan kecintaan, takut yang dibarengi dengan pengagungan, takut yang dibarengi dengan pengagungan kepada yang ditakuti, dan menghinakan diri kita di hadapan Allah yang kita takuti. Semakin kita mengenal rasa takut ini, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang ketiga dari ungkapan dua ulama tadi adalah sarana agar kita bisa menghadirkan rasa takut adalah al-khauf min salbil iman. Hati-hati para jamaah, kata para ulama dua ulama ini, hadirkan rasa takut, jangan-jangan iman kita diambil kembali oleh Allah. Bayangkan kalau ada orang KTP-nya muslim tapi dirinya sudah tidak muslim. Ya, innalladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah mengatakan kalau ada orang dia beriman kemudian murtad, kafir, beriman lagi, kemudian murtad lagi, mempermainkan keimanannya, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Orang seperti ini akan diabadikan oleh Allah menjadi, kalau orang Kendari bilang, hatinya tak kancing, sudah tidak bisa dirubah lagi. Kalau ada orang yang biasa mempermainkan agama, ya, dia pindah-pindah agama, ujung-ujungnya nyari lagi Islam, pindah lagi dan seterusnya, Allah mengatakan tidak akan aku ampuni dan aku tidak akan memberikan dia petunjuk hidupnya. Jadi beragama bukan permainan. Beragama adalah prinsip pilihan hidup sebagai orang beriman. Yang ketiga, seperti tadi kita sebutkan, takut bisa menghadirkan rasa takut dalam diri kita adalah adanya kekhawatiran keimanan kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan faktanya banyak orang murtad, wal iyadu billah. Yang keempat adalah al-khauf min adami qabulil amal,
mestinya menghadirkan rasa takut, jangan-jangan amalan saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima adalah al-khauf minad dzanbi, takut dari dosa yang kita kerjakan, ya, takut dari dosa yang kita kerjakan. Kemudian yang keenam, al-khauf min hajbillahi ta'ala at-taubah anhu, takut jangan-jangan Allah tidak menerima taubat saya. Ini akan mengakibatkan kita bisa menghadirkan rasa takut. Yang ketujuh adalah al-khauf min nuqsanid darajah, takut dari dikuranginya kedudukan di hadapan Allah, tingkatan derajat kita di hadapan Allah dikurangi. Itu bisa menghadirkan rasa takut kita. Yang kedelapan, takut dari neraka. Ya, karena pernah ada yang mengatakan, Ustadz, apakah bagian daripada syirik takut dari neraka? Saya bilang, kenapa antum bisa mengatakan demikian? Kan neraka bukan Allah. Ya, saya bilang, khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi. Nabi saja takut dari neraka. Apa buktinya? Tadi Pak, sebelum kita salam, fil alamina innaka hamidum majid. Apa doa kita? Di antara doa kita apa? Berlindung dari neraka. Nabi takut dari neraka. Ya. Artinya kalau kita takut dari neraka bukan berarti syirik. Tapi karena Allah yang menciptakan neraka dengan kengeriannya, dan Allah perintahkan kita untuk takut dari neraka. Jadi kita takut dari neraka karena atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu. Kemudian yang terakhir, al-khauf min an yakuna mimman sya'allahu ta'ala an yaghfira lahu. Takutlah Anda, jangan-jangan kita semuanya naudzubillah termasuk orang-orang yang dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, al-qadrul wajib minal khauf. Mari kita memberikan kadar rasa takut, kata beliau. Kadar rasa takut yang wajib kita hadirkan dalam diri kita yang bagaimana, kata beliau, ukurannya? Kadar rasa takut yang wajib dihadirkan dalam diri kita adalah mahamala ala adail faraid wajtinabil maharim. Itu konsep takut yang benar. Apa itu? Takut yang membimbing kita, membawa kita untuk bisa menjalankan kewajiban, menjauhi yang diharamkan. Jadi takut miskin itu kalau kita lihat nggak ada di situ tadi. Takut nggak dapat pasangan, nggak ada tadi. Dari 9 kesimpulan dari 2 ulama besar tadi, Pak Ustadz, saya takut nggak laku. Siapa bilang Anda nggak laku? Takut yang nggak ada alasan itu. Mohon maaf ya, sepesek-pesek orang pasti ada jodohnya. Nah, semiskin-miskin orang pasti ada rezekinya. Makanya Allah pernah melarang kita untuk membunuh anak kita. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Allah jelaskan alasannya tuh. Alasan utama seorang ayah, seorang ibu membunuh anaknya, udah aborsi saja, anak kita sudah banyak, pusing saya. Ada orang begitu banyak, apalagi zaman saat ini. Ekonomi dengan Covid yang berlarut-larut seperti ini, efeknya, dampaknya besar. Ya, kepada keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah apa? Jangan coba-coba membunuh anak kalian. Ya Allah, apa alasannya? Allah Maha tahu. Alasan kita kebanyakan apa kata Allah? Khasyata imlak, takut miskin. Dan itu sudah umum dikatakan. Ya, sudah umum orang kalau punya anak itu stres. Mau ngasih makan apa? Seakan-akan Anda pemberi rezekinya, bukan. Inilah alasannya kenapa tadi kata Imam Ibn Rajab Ibn Hajar mengatakan, kalau Anda takutnya ingin benar, coba kenali Allah. Allah mengenalkan namanya, salah satunya apa? Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki. Semakin Anda dapat anak, sepertinya harusnya yakin bahwasanya rezeki dia sudah Allah atur. Bahkan anak kita bagian daripada rezeki dari Allah. Bayangkan Pak, kalau Bapak tidak punya anak, sakit, ya mungkin berdua, istrinya meninggal, ya tinggal sendiri. Tapi kalau punya anak, masalahnya seringkali di antara umat Islam apa? Sudah tahu istrinya hamil, tapi dia nggak tambah soleh. Ini masalah kita. Istrinya hamil lagi, dia nggak tambah soleh, ya pantas stres. Konsep hidupnya salah. Ketika dia punya anak, mestinya mikir sampai kapan saya merokok,
Kalau anak saya lahir gede pasti nyontoh bapaknya gitu kan. Jadi di situ harusnya berubah gitu. Konsep kita ketika mendapatkan amanah anak, amanah istri mestinya berubah agar bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi faktanya adalah kita tidak. Makanya jangan salahkan Allah kalau ketika anaknya nambah, Anda malah tambah stres. Karena konsep kita hidup dengan Allahnya salah. Ya, bermuamalah kita kepada Allah tidak benar. Makanya Imam Ibn Rajab mengatakan, coba Pak, takut itu yang benar. Takut nggak dapat minyak goreng itu salah tuh. Ibu-ibu, saya tadi, subhanallah, saya kaget tadi. Ya, jadi pulang dari Prokit ngajar dari CM, ada keperluan di salah satu toko sembako. Itu toko sembako biasanya kurang pengunjungnya di jam-jam segitu. Tiba-tiba motor banyak, ibu-ibu lalu lalang kayak tawaf ke sana. Ada apa ini? Kayak 17 Agustus kan gitu. Kelompok. Pokoknya ada yang ngebel ini. Subhanallah, sibuk sekali tuh. Tiba-tiba ribut. Ternyata kata kuncinya ada minyak goreng. Subhanallah. Waktu itu saya tidak beli, waktu itu saya bilang buat apa juga, saya bukan pedagang gorengan, juga minyak goreng masih ada di rumah dan seterusnya. Kita katakan mungkin banyak peluang berbuat baik sama orang ketika ini. Ya, jangan menimbun-nimbun minyak goreng yang alasannya juga tidak ada alasan di rumah disimpan. Ya, artinya kita dapatkan saat ini orang ketakutannya tidak pada tempatnya. Tapi di saat bersamaan dengar adzan duhur, orang nggak merasa khawatir terlambat sholat. Ini masalah ini kita ini. Sudah tahu Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kalian itu diatur oleh Allah di langit. Ya, wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan untuk kalian itu ditetapkannya di mana? Di langit. Makanya kalau berdoa bagaimana? Begini. Nggak ada orang berdoa begini. Gitu Ustaz Zainal Abidin dulu mengatakan, kalau betul Allah di mana-mana itu, antum pasti berdoanya begini. Ya Allah, bolak-balik. Kita berdoa begini karena kita yakin Allah di langit. Maka doanya ke atas, para jamaah. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan rasa takut. Jadi takut yang kadarnya benar, bahkan diwajibkan kata Ibnu Rajab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tolong hadirkan rasa takut untuk membimbing kita bisa menjaga yang wajib-wajib dan bisa meninggalkan yang diharamkan. Adapun setelah itu, setelah kita bisa menjaga yang wajib, yang diharamkan bisa kita jauh, kita tinggalkan. Kemudian kita mendapatkan kemudahan menjaga yang sunnah-sunnah, meninggalkan beberapa yang mubah-mubah, bahkan juga yang makruh-makruh kita sanggup meninggalkannya. Kata Imam Ibn Rajab, itu adalah fadlan mahmuda, keutamaan yang istimewa yang Allah berikan ketika kita sudah sanggup menjaga yang wajib, meninggalkan yang diharamkan. Tiba-tiba kita dimudahkan saum Ayyamul Bid, tiba-tiba besok dimudahkan saum hari Senin, hari Kamis bersamaan dengan Ayyamul Bid misalkan, dimudahkan melaksanakan sunnah, sedekah dan seterusnya. Itu adalah keutamaan dari Allah setelah kita bisa menjaga yang wajib-wajib. Kemudian Imam Ibnu Hajar mengatakan, rasa takut itu memiliki kedudukan yang sangat agung, wa huwa min lawazimil iman. Konsekuensi keimanan seseorang mesti menghadirkan rasa takut. Kalau betul antum beriman, antum harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, subhanallah para jamaah, semoga waktu kita cukup. Ada keutamaan rasa takut kepada Allah yang disebutkan penulis, semoga Anda bisa sebutkan secara singkat. Pertama, orang kalau bisa takut sama Allah, ingat para jamaah, jangan takut miskin. Jangan takut miskin. Karena dunia ini diberikan kepada orang yang beriman, kepada orang yang tidak beriman. Nabi sudah sebutkan, jangan takut tidak kedapatan rezeki dunia. Innallaha yu'ti dunya, kata Nabi, liman yuhib wa man la yuhib. Wallahu la yu'til iman illa liman yuhib. Nabi mengatakan, Allah akan senantiasa memberikan dunia kepada yang Allah cintai, yaitu orang kafir, orang fasik, ahli maksiat, dan orang yang beriman. Allah berikan dunia bagi orang beriman dan tidak beriman, dunia Allah berikan. Makanya orang-orang kaya non muslim banyak, orang Islam juga banyak. Inilah dunia. Tapi kata Nabi, wallahu la yu'til iman illa liman yuhib. Dan Allah tidak akan pernah memberikan keimanan
kecuali kepada yang dicintai oleh Allah. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Baihaqi yang dihasankan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam matan Aqidah Wasithiyah, beliau mengatakan, Nabi mengatakan, afdalul iman, keimanan yang paling istimewa adalah anta'lam annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Iman yang paling indah, kata Nabi, adalah ketika Anda mengetahui Allah senantiasa membersamai Anda dimanapun Anda berada. Saat Anda sendirian, Anda merasa dengan Allah. Saat Anda dalam berjamaah manusia, Anda bersama Allah. Maka itu adalah iman yang paling indah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Keutamaan takut kepada Allah yang pertama, diterimanya doa. Silakan nanti buka surat Al-A'raf ayat 56. Yang kedua, kalau antum ingin diterima doa, ya Allah hilangkan mi Covid, ya Allah nyamankan kami ibadah di bulan Ramadan seterusnya. Kalau ingin doa antum dikabulkan, hadirkan dulu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang pertama tadi dalam surat Al-A'raf ayat 56, silakan nanti dibuka. Yang kedua, akan adanya pertolongan dari Allah kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penulis mengutip surat Al-Maidah ayat 23 tentang kisah Al-Ahzab. Antum ingat bagaimana Nabi diperangi Al-Ahzab, sekutu orang-orang kafir bersekutu berkoalisi memerangi umat Islam, mengepung kota Madinah. Ada orang Yahudi, ada orang munafik, ya, juga ada orang Quraisy bersekutu sampai pasukan orang kafir itu ada sekitar 10.000 orang. 10.000 orang melawan 3.000 sahabat dipimpin Nabi. 3.000 melawan 10.000. Al-Ahzab, ya, Al-Khandaq. Tetapi subhanallah, para sahabat tidak gencar dengan kalimat ini, bahkan mereka bertawakal kepada Allah dan Allah berikan kemenangan. Ini karena mereka menghadirkan rasa takut kepada Allah dan tidak takut kepada musuh Allah. Yang ketiga, kalau antum ingin takut apa? Kalau antum ingin mendapatkan manfaat dari Al-Quran, apalagi di bulan Al-Quran sebentar lagi, kalau antum ingin mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dengan Al-Quran 30 juz khususnya di bulan Ramadan, tolong hadirkan rasa takut. Allah mengatakan dalam surat Qaf ayat 45, fadzakir bil Qur'an man yakhafu wa'id. Ingatkan dengan Al-Quran bagi yang takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, orang yang takut kepada Allah, dia akan dihadirkan oleh Allah semangat menjalankan ketaatan. Silakan buka surat As-Sajdah ayat 16. Kemudian yang kelima, orang yang takut kepada Allah dijamin dia bisa ikhlas dalam beramal. Kalau antum ingin melenyapkan rasa riya, rasa sum'ah, ingin dipuji orang dalam beramal, hadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Insan ayat 9 dengan ayat 10, Allah kabarkan bahwasanya orang yang ikhlas beramal itu sebab diantara hasil dari takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kalau antum ingin dimudahkan meninggalkan kemaksiatan, hadirkan saja rasa takut kepada Allah. Kalau antum nggak takut sama Allah, ikhwan, sampai kapanpun antum pasti bermaksiat dengan handphone antum. Pasti begitu. Kalau antum tidak takut kepada Allah, badan sehat, fulus mantap, ya, kesempatan dapat, tapi antum paham Allah maha melihat. Akhirnya yang terjadi apa? Kalau sudah seperti itu adanya, antum yakin antum bisa meninggalkan maksiat. Itu efek rasa takut kepada Allah. Yang ketujuh, sebab Anda masuk surganya Allah. Masya Allah, penulis mengisahkan kembali hadis Nabi yang sangat terkenal, yang sering diungkapkan Ustadz Halim Narok hafizahullah rahimahullah ta'ala, ya. Ada seorang laki-laki, kata Nabi, zaman dulu ini laki-laki ini mendapatkan kekayaan, anaknya banyak, tapi saat sakaratul maut akan meninggal dunia, dia mengatakan, bertanya sama anak-anaknya, bunai, ayu abin kuntulakum, wahai anak-anakku, aku ini model ayah gaya apa sih untuk kalian? Menurut kalian aku ini bapak kayak apa di hadapan kalian sebagai anak-anakku? Kata bapak ini kepada anak-anaknya. Kemudian anak-anaknya mengatakan, khairu ab, engkau adalah ayah paling baik yang kami ketahui, yang kami miliki. Kemudian bapak ini mengatakan, mungkin aku di hadapan kalian baik,
tapi aku di hadapan Allah tidak memiliki kebaikan. Ini bapak takut banget bertemu Allah. Dia sakaratul maut, dia takut berjumpa sama Allah. Dia katakan, mungkin kalian menyaksikan aku adalah ayah yang baik, tapi aku merasa di hadapan Allah tidak punya kebaikan. Kemudian dia mengatakan, kalau aku sebentar lagi akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipastikan aku akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saking takutnya dia kepada Allah, kata Nabi, perhatikan wahai anakku, kalau nanti aku meninggal dunia, bakar jasadku, bakar tubuhku, kata beliau, sampai kalau aku tubuhku telah menjadi debu, kumpulkan abunya. Maksudnya, kalau sudah menjadi abu jasadku itu, kumpulkan abunya. Kemudian tunggu musim angin yang sangat kencang. Nabi ceritakan, tunggu musim angin yang sangat kencang. Saat angin kencang, sebarkan semua abu dari jasadku. Ini orang merasa kalau begitu caranya Allah tidak sanggup mendatangkan lagi itu untuk jasadku dihidupkan kembali, sehingga aku tidak disiksa. Dia takut kepada Allah sampai sedemikian rupa. Tunggu musim angin yang sangat lebat, kemudian tebarkan abu dari jasadku, kata orang tua ini. Kemudian janji, wahai anakku, laksanakan wasiatku ini. Kemudian anak-anaknya menjalankan hal ini. Para jamaah, kata Nabi, ketika orang ini sudah meninggal, abunya sudah ditebarkan kemana-mana, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kun, jadilah, faida rojulun qaim. Tiba-tiba orang ini langsung menjelma lagi menjadi jasadnya, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bertanya, ai abdi ma hamalaka ala ma fa'alta, wahai hambaku, apa dibalik alasan engkau mengerjakan hal itu, engkau wasiatkan kepada anak-anakmu untuk berbuat seperti itu, apa alasannya? Kemudian orang ini hanya mengatakan satu kalimat, yang dengan kalimat ini Allah menjadikannya penyebab masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini, bapak ini mengatakan setelah dihidupkan kembali, makhafataka ya Rabbi, aku mengerjakan hal ini karena saking takutnya aku berjumpa dengan engkau ya Allah. Mendingan saya jasadnya dibakar ya Allah, sehingga saya tidak ada kesempatan berjumpa dengan engkau. Dengan sebab ini, kata Nabi, orang ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan menghadirkan rasa takut kepada Allah akan menjadikan Anda berwibawa di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita dengarkan wasiat Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, man khafallaha akhafallahu minhu kulla syai', wa man lam yakhafillah khafa min kulli syai'. Siapa di antara kita takut kepada Allah, maka Allah akan menghadirkan rasa takut makhluk-makhluk kepada Anda. Kalau Anda takut sama Allah, maka Allah akan menjadikan orang-orang segan kepada Anda. Tapi kalau Anda tidak takut kepada Allah, maka Anda pasti akan takut kepada makhluk apapun yang Anda dapatkan. Sekecil apapun makhluk di hadapan Anda, kalau Anda tidak takut kepada Allah, pasti Anda takut. Termasuk efeknya kita kurang takutnya sama Allah, ibu-ibu. Ada orang di Mandonga, ya, waktu itu ada jenazah mau dikuburkan. Keluarganya, saya sarankan, ibu-ibu mari kita sholat. Katanya, ibu-ibu masih kerabatnya jenazah, kita sarankan untuk sholat jenazah. Itu ibu-ibu malah merinding. Takut Ustaz. Saya bilang, bisanya ibu takut? Itu ibu yang meninggal sekarang itu, yang mungkin tadi malam makan ikan cakalan bareng ibu, yang mungkin makan sinonggi bareng-bareng, yang mungkin senyum ketawa ketiwi sama-sama. Kenapa jadi takut? Apa dibalik alasan takutnya kepada jasad jenazah yang sudah terkubur seperti itu? Ini adalah alasan dari Imam Umar ibn Abdul Aziz untuk kita senantiasa menghadirkan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kesembilan, keutamaan takut kepada Allah adalah kita akan mendapatkan naungan di hari kiamat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kisahnya 7 orang yang mendapatkan naungan. Salah satunya laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang mempunyai kedudukan istimewa, kecantikan yang masya Allah. Kemudian laki-laki ini mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-10, manfaat takut kepada Allah adalah sarana mendapatkan hidayah. Dhunnun Al-Misri rahimahullah mengatakan, manusia annas ala tariq, senantiasa di atas jalan Allah, malam yazal anhumul khauf, selama orang tersebut, manusia itu memiliki rasa takut kepada Allah, dipastikan dia sedang di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagai penutup kajian kita di kesempatan kali ini, penulis mengutip beberapa keadaan orang-orang soleh yang mengajarkan bagaimana tingkat takutnya mereka kepada Allah, sampai di antara mereka ada yang meninggal dunia karena takutnya kepada Allah, ada yang sampai kencing darah gara-gara takut kepada Allah, yang mungkin bagi kita bisanya gitu. Tapi itulah para ulama, ya, itulah para ulama. Dan penulis mengawali petikan kisah nyata tentang orang-orang takut sebelum kita dari orang-orang soleh. Beliau awali dari kisah takutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, Nabi pernah melantunkan salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah 118, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau menyiksa mereka, ya Allah, mereka itu adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau engkau memaafkan mereka, ya Allah, sesungguhnya engkau maha mulia, maha bijaksana. Ayat ini menyebabkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengangkat kedua tangannya, kemudian berdoa kepada Allah sambil menangis, Allahumma ya Allah ummati, ummati. Yang Nabi takutkan bukan dirinya, yang Nabi takutkan mendapatkan siksa adalah saya, Anda, dan seluruh umat Islam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan ummati ya Allah, umatku ya Allah, umatku, sampai Nabi mengatakan ya Jibril. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika Nabi Muhammad SAW menangis seperti itu, mengkhawatirkan kondisi masa depannya umat Islam, maka Allah menyaksikan Nabi sampai Allah perintahkan Jibril untuk mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Jibril, berangkatlah kepada Muhammad, tanyakan apa alasannya dia menangis. Kemudian Jibril bertanya sama Nabi, kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kepada Jibril atas alasannya beliau menangis. Kemudian Allah berfirman, wahai Jibril, berangkatlah engkau kepada Muhammad, kemudian kabarkan kepada Muhammad, inna sanurdika fi ummatik, kami akan meridhoi, akan memberikan keridhaan, ya, kami akan menjadikan engkau ridho wahai Muhammad, kami akan meridhoimu wahai Muhammad dalam urusan umatmu, wala nasu'uk, dan kami tidak akan berbuat keburukan kepada engkau. Makanya di antara kemurahan kasih sayangnya Allah kepada umat Islam, kita umat terakhir, tapi kita mendapatkan kesempatan masuk surga. Umat Islam adalah umat yang pertama kali masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi yang akan masuk surga, dan kita berharap termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Ini salah satu contoh kisah rasa takutnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga takutnya Nabi Adam. Masya Allah para jamaah, kita ketahui Nabi Adam alaihissalam dosanya hanya satu, ya, beliau di surga dengan ibunda Hawa menjalankan kemaksiatan kepada Allah sampai diturunkan ke dunia. Kemudian kata Al Hasan Al Basri, Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan dari surga ke dunia menangis, lamanya tangisan gara-gara satu dosa. Berapa lama kata Al Hasan Al Basri? 300 sana, 300 tahun Nabi Adam bapak kita menangisi satu dosa yang pernah dia kerjakan, beliau kerjakan alaihissalam, ya. La yarfa' ra'sahu ila sama, selama 300 tahun lamanya menangis, beliau tidak pernah mengangkat kepalanya ke langit, wala yaltafit ilal mar'ah, tidak pernah memalingkan pandangannya kepada wanita, wala yadha yadahu 'alaiha, tidak pernah menyentuh wanita selama kurang lebih sekian ratus tahun ini.
Bahkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan, kata beliau Imam Ibnu Qayyim, kalau Anda perhatikan sungai-sungai di dunia ini itu akibat dari tangisannya Nabi Adam alaihissalam, akibat dari lamanya tangisan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian juga yang semisal dengan ini adalah rasa takutnya Nabi Nuh alaihissalam, ya, ketika Nabi Nuh alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya diselamatkan. Kemudian Allah mengatakan, innahu laisa min ahli, wahai Nuh, Kan'an itu bukan keluargamu lagi. Innahu amalu ghairu sholih, dia amalan yang tidak baik. Kemudian Allah mengingatkan, inni a'iduka an takuna minal jahilin, aku peringatkan engkau wahai Nuh agar engkau tidak termasuk orang-orang bodoh, kata Allah. Dengan kalimat teguran Allah ini kepada Nabi Nuh, maka Nabi Nuh menangis juga selama 300 tahun. Antum tahu tangisan kita berapa lama? Gara-gara minyak goreng. Sedihnya berapa lama ibu-ibu? Dibandingkan dosa kita dengan handphone kita, dosa kita dengan gibah kita, dosa kita dengan maksiat kita, Masya Allah. Kalau para ulama katakan, aina nahnu min akhlaqis salaf, di mana kita dari akhlaknya para ulama salaf. Kemudian takutnya para malaikat. Anas bin Malik pernah meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya ketika Jibril berkata, malila aramika il yadhak, ya, Rasulullah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa aku tidak pernah mendapatkan Mikail itu tertawa? Malaikat Mikail tidak pernah tertawa, ini kenapa? Kemudian Jibril mengatakan, ma dhahikat Mikail mundu khuliqatin nar, semenjak diciptakannya neraka, semenjak itulah malaikat Mikail tidak pernah tertawa. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, beliau kalau mengingat akhirat, saking takutnya kepada Allah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ya buludam, kencing darah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga Al Hasan Al Basri pernah mengatakan, nadhak, subhanallah ya, hari-hari kita pasti Pak, ibu bapak, kata Al Hasan Al Basri, hari-hari kita pasti dilewati dengan senyuman, dengan ketawa ketiwi, kata beliau, wala'allallah, boleh jadi Allah qad ittala'a ala a'malina, melihat amalan kita. Kemudian Allah mengatakan, la aqbalu minkum syai'a, Allah tidak menerima amalan-amalan kalian. Ini kata Al Hasan Al Basri. Masih layakkah kita ketawa padahal amalan kita hari ini, sholat kita, sedekah kita, mungkin saum kita bisa jadi belum atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada kisahnya Hisham Ad-Dustuwai. Beliau apabila mati lampu, beliau langsung mengingat gelapnya kuburan, sampai istrinya mendatanginya dengan membawa lentera. Kemudian juga wafatnya putranya Fudail ibn Iyad yang bernama Ali ibn Fudail ibn Iyad. Beliau meninggal gara-gara mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dibacakan, kemudian pingsan, kemudian meninggal dalam waktu tersebut. Firman Allah tentang kondisi manusia di hari kiamat itu menyebabkan putranya Fudail bin Iyad pingsan kemudian meninggal di waktu bersamaan. Masya Allah. Kemudian masih banyak kisah-kisah yang lain, tapi intinya para jamaah, aina nih kata Nabi, la tamassahuman nar, akan ada dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menangis karena Allah, sehingga dengan itu Allah menjadikan kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Baik, barakallahu jazakallahu khair. Kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan paparan materi di kesempatan malam ini. Dan selanjutnya kita melangkah ke sesi tanya jawab. Terlebih dahulu kami persilahkan bagi jemaah Ikhwan untuk bertanya jika ada pertanyaan.
di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz, saya pernah bertanya masalah kiblat. Apabila kita tidak mengetahui itu, saya menunjukkan ayat Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi, dan milik Allah timur dan barat kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah, seluruh Allah maha luas, maha mengetahui. Saya bukan bahwa ini Ustaz, di sanalah wajah Allah. Bukankah yang kita ketahui bahwa Allah itu ada di atas arsy-Nya? Karena saya kata di sini seperti Allah itu ada di mana-mana, Ustaz. Baik. Barakallahu. Wafikum barakallah. Nah, masya Allah. Sebelum pakai dalil, pakai logika. Bapak-bapak, konsekuensi kita mengatakan Allah di mana-mana. Bukankah dunia ini ada kotoran, ada tempat yang bersih, ada tempat najis? Pantaskah kita katakan Allah di lumpur lapindo? Pantaskah Allah di tempat-tempat yang tidak pantas? Kita saja mengatakan gak mungkin ada raja dunia ditempatkan singgasananya di comberan, apalagi Allah. Walillahil matsalul a'la. Maka ketika mendapatkan ayat-ayat seperti itu, ya, fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah, redaksi ayatnya seperti itu, dimanapun kalian berada, di situ Anda dapatkan wajahnya Allah. Ayat ini harus dikaitkan dengan ayat yang lain. Tidak cukup mengandalkan satu ayat ini. Saya menjawab dengan ungkapan yang semisal ini dikutip dari Imam Abu Hanifah. Antum tahu Imam Abu Hanifah adalah salah satu tabi'in. Imam Al-Utsaimin dalam kitab Mustalahul Hadits, dan kitab ini kita pelajari di Lipia level takmili, walillahil hamd. Itu Imam Utsaimin mengatakan bahwa para ulama hadis mengelompokkan Imam Abu Hanifah dalam kelompok tabi'in. Kenapa? Karena beliau berjumpa dengan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW dan mengambil ilmunya dari mereka. Walillahil hamd. Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan, maksud saya adalah agar kita tahu orang Indonesia katanya fikihnya, fikih amaliyahnya Syafi'i. Antum Wahabi gitu. Ya, fikihnya Syafi'i, giliran akidahnya kenapa tidak Syafi'i? Ikhwan, Imam Syafi'i muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik. Kita dapatkan madhab yang empat itu akidahnya sama, fikihnya berbeda. Kita maklumi ijtihad, tapi untuk akidah jangan beda. Kenapa antum akidahnya beda tapi fikihnya dipaksakan saya Syafi'i? Padahal Imam Syafi'i nggak pernah main musik. Kita dapatkan Syafi'i Indonesia berbeda. Imam Abu Hanifah pernah ketika beliau ditanyakan oleh salah satu muridnya, bagaimana tentang firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun dia berada, dimanapun kalian berada. Wa huwa ma'akum, dia bersama kalian. Allah membersamai kalian dimanapun kalian berada. Wahai Imam Abu Hanifah, bagaimana tentang maksud ayat ini? Imam Abu Hanifah mengatakan begini, Pak, antum punya kekasih nggak? Istri kah? Yang dicintai lah, ayah ibu. Kalau antum punya SMS, kalau zaman Imam Abu Hanifah mungkin ada surat lah. Kata Imam Abu Hanifah, kalau antum dapat surat dari kekasih antum di mana? Di luar negeri, antum di Kendari. Kekasih antum mungkin lagi di Saudi, depan Ka'bah, mungkin sedang umroh atau bagaimana. Yang jelas tidak ada di tempat antum. Dia kirim surat. Dalam suratnya dia mengatakan, aku senantiasa bersamamu. Masya Allah. Padahal dia di mana? Tidak di sama antum. Tapi perasaan antum ada tidak dengan dia? Ada. Gara-gara dapat surat itu. Itulah maksudnya. Bukan bersamanya secara zatnya. Allah tidak bersama kita dengan jasadnya, dengan zatnya Allah, dengan zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memiliki zat tidak? Memiliki. Kenapa? Karena sesuatu yang ada pasti ada zatnya, pasti ada sifatnya, dan Allah ada. Maka pasti ada zatnya, ada sifatnya. Tapi bukan berarti ya Allah membersamai kita dengan zatnya. Tapi kata para ulama, Allah membersamai kita dengan
ilmunya. Allah mengetahui apa yang kita perbuat. Ketika kita mendapatkan kita sholat menghadap wajah Allah, bukan berarti Allah ada langsung menjelma wujudnya di hadapan kita, tidak. Tetapi apa? Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Allah Maha melihat apa yang kita perbuat. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi berkaitan dengan sifat Allah, pesan para ulama adalah ikuti akidah 4 imam madhab, karena akidah mereka sama. Bahkan para ulama sudah menulis kitabnya, akidah 4 imam madhab sama, berkaitan dengan ma'iyatullah, kebersamaannya Allah, nah ilmunya Allah dan seterusnya. Dan itu akan membantah keyakinan yang mengatakan Allah berada di mana-mana. Wallahu ta'ala alam. Baik, kalau jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya kita angkat dari WA. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya menyimpan pemberian orang lain seperti baju dan tas, tapi tidak pernah dipakai dengan tujuan disimpan saja karena tidak enak, karena hal itu adalah pemberian orang, padahal sebenarnya bisa dikasihkan ke orang lain untuk dipakai. Dari mana? Ikhwani fillah, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bagian daripada sedekah kita kepada saudara kita adalah idkhalus surur fi qalbi akhi, menghadirkan kebahagiaan di hati saudara antum. Itu bagian daripada sedekah antum kepada saudara antum. Maka kalau antum atau anak dapat, misalkan dapat peci, dapat baju, dapat apa, pakaian yang syar'i, yang tidak melanggar syariat, dikasih orang walaupun nilainya sederhana, la tahqiranna minal ma'ruf. Jangan remehkan hal itu. Kasihan saudara kita, mungkin dia sudah berjuang itu memikirkan keringat dingin, warna apa yang pas, model apa yang pas, tiba-tiba dikasihkan, nggak pernah muncul. Minimalnya ikhwan, fi'lu marrah, minimalnya sekali ditampilkan di hadapannya untuk menunjukkan bahwasanya antum senang dikasih. Kenapa? Nabi pernah mengatakan, khusus kepada ibu-ibu nih, Nabi mengatakan, la tahqiranna jaratun li jaratiha. Jangan pernah seorang wanita meremehkan sesuatu kepada tetangganya yang wanita yang lain, walau bipirsin syah, kata Nabi, walaupun hanya sedekah dari kukunya kambing. Ibu-ibu kalau kurban dapat ceker sapi atau ceker kambing, nggak pernah ceritanya ceker kambing itu diperebutkan. Tapi Nabi mengatakan, jangan pernah meremehkan pemberian tetangga Anda, walaupun pemberiannya itu hanya kuku daging kambing itu yang kakinya, bukan kakinya sampai sini, bukan, bagian bawahnya itu, kemudian dikasihkan. Mungkin ada di antara kita, bisanya Bapak kasih saya begini. Tidak Pak, konsep agama tidak begitu kalimatnya. Masya Allah, jazakumullah, emang begitu? Ustaz masa begitu? Ya memang begitu. Ini pesan dari Nabi kepada kita. Apalagi baju, yang harga baju mungkin nilainya lebih besar daripada kuku kambing. Sekarang kuku kambing itu yang dicongkel kukunya, kemudian masih ada renyah-renyah itu, kalau direbus itu nilainya mungkin tidak seberapa. Tapi Nabi katakan, jangan coba meremehkan pemberian tetangga Anda. Bisa jadi itu adalah pemberian terbaiknya di hari itu untuk diri antum. Nah, ini mungkin saran anak ibu ataupun kepada penanya khususnya yang mendapatkan pakaian. Yang kedua, kalau memang pakaian tersebut dirasa kurang nyaman dan seterusnya, ingat, setahu anak, orang memberi itu ingin menjadikan peluang amal jariyah. Amal jariyah. Anak ingat kisah bapak-bapak, kakek-kakek pakai jaket jelek, sobek, sholat di Masjid Nabawi, ada fotonya itu disebarkan sama para ustadz. Sholat di Masjid Nabawi pakai jaketnya sobek. Ketika ditanya, Pak, biar saya belikan baru, jaket baru. Kata bapak itu, jangan, saya pakai jaket ini walaupun sobek, ini jaket kenangan dari istri saya rahimahullah, agar istri saya masih mengalir pahalanya, karena jaket ini saya pakai untuk sholat di Masjid Nabawi, ibadah di Masjid Nabawi, sehingga pahala ibadah saya juga didapat sama istri saya. Subhanallah, artinya mungkin di antara kita mendapatkan pemberian dari saudara kita, lupa bahwasanya niatnya saudara kita itu memberi kita agar kita pakai untuk ibadah, sehingga ibadah kita juga pahalanya diberikan juga kepada yang memberikan pakaian kepada kita. Kalau kita memang tidak nyaman atau nggak cocok dengan
model pakaian yang diberi saudara kita, alihkan pahalanya kepada yang lain, peluang pahalanya, hadiahkan kepada yang lain. Ketika saudara kita bertanya, kemana antum pakaian yang antum saya kasih sama antum, ana kasih peluang ibadah untuk orang lain, mungkin kepada santren kah, santri-santri dan seterusnya yang mungkin kita rasa manfaatnya besar. Ini mungkin agar bisa menghibur saudara kita yang memberi pemberian kepada kita. Demikian jawaban ana, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berikutnya dari Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimanakah untuk terus menumbuhkan rasa takut kepada Allah saat iman kita turun atau putus, Ustaz? Barakallahu. Ikhwani fillah, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengingatkan kepada kita bahwa min usulil ibadah, dari pondasi ibadah kita, kalau betul kita ibadahnya ingin maksimal, maka jagalah 3 sifat amalan hati: al-mahabbah, al-khauf, ar-raja. Hadirkan rasa cinta dengan ibadah yang kita kerjakan. Misalkan ada di antara kita akan melaksanakan ibadah besok hari itu, saum. Hadirkan rasa cinta, bahagianya antum bisa bangun malam, ya, bahagianya antum bisa berdialog kepada Allah di malam hari, kemudian disempatkan oleh Allah untuk bisa sahur. Hadirkan kecintaan, apalagi keutamaan ibadah, ya. Sahur itu mendapatkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan seluruh para malaikat tanpa terkecuali, malaikat semuanya membersamai Allah bersolawat kepada orang yang sementara sahur. Sehingga dengan itu antum, walau bijur atima, kata Nabi, walaupun hanya dengan seteguk air, ya Allah lagi malas bangun, tapi masya Allah utamanya sambil tidur mungkin antum minum seteguk, niat sahur, sudah itu untuk meraih keutamaan sahur. Antum menghadirkan rasa cinta. Kemudian juga dibarengi dengan rasa harap. Kenapa sih antum harus sholat malam? Kenapa sih antum harus baca Quran? Kenapa sih antum harus ibadah ini? Ada harapan apa sih antum sama Allah? Hadirkan rasa harap. Kemudian juga dibarengi dengan hadirkan rasa takut. Jangan-jangan seperti itu. Ya. Bagaimana Ustaz bisa menghadirkan rasa takut? Itu tadi poin-poin yang kita dapatkan dari kitab ini. Kalau kita amalkan dengan benar, Imam Ibnu Rajab mengatakan semakin Anda mengenal Allah, kalau antum ingin takut sama Allah bertambah banyak, coba Pak ikuti kajian Asmaul Husna. Ustaz Jian biasanya kajiannya malam ini di Prokit, ya. Atau antum buka tentang nama-nama Allah dengan penjelasan sifat-sifat Allah dan nama-namanya, ya. Kemudian juga kita bisa menghadirkan rasa takut dengan melihat sejarah para ulama zaman dulu, bagaimana takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian coba buka tentang sifat neraka dan calon-calon penghuni neraka. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Dengan itu kita bisa menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang takut kepada Allah, yakhsha, takut bersama ilmu, takut dibarengi ilmu, itu adalah takutnya para ulama, karena ilmunya mereka membimbing mereka untuk menghadirkan rasa takut di atas keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau betul antum ingin dibantu untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah, saran para ulama dalam kitab ini yang mungkin antum tadi dengarkan, buat jadwal khusus menyendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Renungkan seberapa banyak dosa antum di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sufyan, kalau tidak salah Sufyan ibn Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri, pernah beliau meminta pembantunya untuk menyiapkan air untuk berwudu para jamaah. Air untuk berwudu sudah disiapkan sama pelayannya tidur. Itu Sufyan ya rahimahullah, dari ba'da isya sampai mau subuh masih menggenggam itu wajan yang ada air untuk berwudu, niatnya untuk sholat malam. Ketika bangun itu pembantunya ditanya, wahai tuanku, kenapa engkau belum tidur juga? Kata beliau, ana nggak bisa tidur
Dalam kesempatan itu beliau ajarkan kepada pembantu dan kepada kita, anak, kata beliau, dari tadi ba'da isya sampai detik ini sebelum subuh, ana menggenggam ini memikirkan bagaimana kondisi saya di hari kiamat. Karena kita tahu para jemaah, Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, orang miskin masuk surga setengah hari lebih dulu daripada orang kaya. Yang mana setengah hari itu kata Nabi 500 tahun. Bayangkan perjalanannya sangat lama, bekal kita sangat sedikit. Dengan itu pantas para ulama sangat menyarankan, mungkin kita kalau berjamaah pergi begini kayak aman, tenang, anak kayaknya ikut soleh nih karena berkumpul sama orang-orang soleh. Coba antum sendirian. Kalau antum sendirian, antum pikirkan dengan apa yang antum kerjakan saat antum pertama kali balik, mungkin waktu SD, dosa apa yang pernah antum kerjakan? Mencuri gorengan belum bayar, ya. Kemudian SMP-nya. Nah, para jemaah, ini hal-hal sepele, ya, tapi berakibat besar loh, ya. Waktu SMP mungkin pernah pacaran, siapa tuh yang pernah pacaran? CLBK lagi, ya. Kemudian di WA-nya punya komunitasnya lagi, cinta kembali bersemi di situ, hati-hati. Ini dosa yang masih jariah tuh, dari SMP, SMA, kuliahan. Mungkin pernah buat skripsi bodong-bodong, ya, yang buatkan orang lain, tapi yang dapat gelar kita. Masya Allah, apa bahagianya antum di atas kebohongan ini? Ini dosa, ya. Tobat lagi. Nah, banyak poin-poin. Berapa banyak kita bikin orang tua kita menangis, berapa banyak kita menjahili teman-teman kita dan seterusnya. Ada saat-saat kita harus menyendiri, ya. Kemudian kita pikirkan dari berbagai arah orang akan mendatangi kita, bagaimana cara kita menyelamatkan diri. Dari situ kita muncul kehadiran, rasa takut, kemudian kita optimis untuk memperbaiki diri. Alhamdulillah masih ada kesempatan, teman anak masih ada untuk memperbaiki diri anak di hadapan dia dan seterusnya. Semoga jawaban anak ini bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Baik, barakallahu fiik. Satu pertanyaan terakhir, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta pencerahan Ustaz terkait surah Al-Baqarah. Beberapa hari ini saya coba membaca secara batin maupun terjemahannya, Ustaz. Surah Al-Baqarah ini kalau nggak salah terkait sapi betina, Ustaz. Nah, di terjemahan awal itu saya membaca terkait penciptaannya Nabi Adam. Setelah itu turun ayat-ayat seterusnya itu terkait lagi Fir'aun, seperti itu. Nah, untuk sapi terkait dengan arti terkait sapi betina itu saya dapatnya di ayat 67 sekian. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini Ustaz, mohon penjelasan. Saya juga belum dapat pengertian dari sapi betina ini Ustaz. Maksudnya artinya seperti apa dan mohon penjelasan dari Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawadah. Amma ba'd. Berkenaan dengan sapi betina ini memang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, bahkan dinamakan dengan nama Al-Baqarah, sapi betina tersebut yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya. Sapi ini adalah dimiliki oleh keluarga yang kurang beradab, bahkan membantu perekonomian mereka dengan adanya syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya adalah orang-orang Bani Israel, di antara karakter mereka ngeyel, ya. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sapi, sebenarnya awalnya begitu. Hukum asalnya Allah perintahkan suruh sembelih sapi saja. Ya. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Kata Nabi Musa, Bani Israel, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi. Itu kalau waktu itu orang Bani Israel mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Mau sapi baru brojol, mau sapi pincang, mau sapi bagus dan seterusnya,
sembarang selesai masalah. Tapi mereka mempersulit diri. Ya, ditanyakan sapinya yang bagaimana, warnanya kayak apa, bentuknya bagaimana, akhirnya mereka mempersulit dirinya. Sampai Allah katakan di akhir ayatnya itu tentang kisah sapi ini, fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Mereka dapat itu sapi keemasan itu yang tidak boleh dipakai dalam semasa hidup. Itu sapi dari brojol sampai dewasa itu tidak pernah dipakai untuk di ladang. Betul-betul sapi pingitan. Warnanya harus keemasan, sofrok. Ya, sampai mereka tidak bisa mendapatkannya. Kadu fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Mereka dapat satu ekor sapi itu, wa makadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka nggak sanggup mengerjakannya karena susahnya mendapatkan sapi tersebut. Jadi sapinya memang berwarna kuning keemasan. Dan itu sapi khusus yang Allah berikan, diciptakan di waktu itu, yang berbeda dengan sapi kuningnya kurban kita tiap tahun itu. Ya, karena sapi-sapi kurban ini yang biasa kita gunakan berbeda karakternya dengan sapi ini. Sapi ini betul-betul sapi pingitan dan bentuknya tidak ada cacat sedikit pun, dan warnanya mesti keemasan. Bikin mereka bingung Bani Israel. Dapat dengan harga yang mahal, walillahilham, langsung mereka sembelih. Faidah dari kisah ini kata para ulama adalah kalau ada perintah dari Allah, la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Jangan banyak nanya, Pak. Bikin susah. Iya. Makanya di antara indahnya para sahabat, kata Ibn Abbas, semasa hidupnya para sahabat, mereka itu jarang bertanya sama Nabi. Coba Anda cek nanti ketika di bulan Al-Quran khususnya, Anda buka Al-Quran dari ayat pertama Al-Fatihah sampai ayat terakhir An-Nas, wa yas'alunaka. Para sahabat bertanya sama Allah, para sahabat bertanya sama Nabi, itu pertanyaannya nggak sampai 20 pertanyaan semasa Nabi hidup. Kenapa? Karena para sahabat itu sedikit bertanya. Kalau bertanya pasti yang bermanfaat. Kalau bertanya pasti untuk diamalkan. Mohon maaf, kata para ulama nih, dan sering Anda dengarkan, banyak para ulama memberikan masukan kepada kita ikhwah dan akhwat kajian. Orang sekarang beda. Nanya itu ngetes ustadz. Ya, banyak dapatkan demikian. Nanya untuk ngetes ustadz, betulkah ini ustadz? Ditanyakan. Nanya bukan untuk diamalkan. Ini banyak Anda dengar dari para asatidz di mana-mana kalau kajian sering menegur kita. Kenapa antum bertanya tapi tidak diamalkan? Bukankah itu bagian daripada apa? Lima taquluna ma la taf'alun. Kalian ucapkan tapi tidak dijalankan. Sampai kata para ulama, buat apa antum bertanya bagaimana sholatnya di bulan? Lah sholat di RJ saja antum jarang. Maksud saya, banyak di antara kita bertanya, Ustaz bagaimana hukum sholat di kedalaman lautan? Gimana cara sujudnya? Subhanallah, antum bertanya sholat di dalam laut, tapi sholat di daratan saya jarang. Yang sudah jelas hukumnya antum harus kerjakan. Jangan bertanya sesuatu yang mungkin antum tidak amalkan. Ini diantara hikmah dari kisah tadi, ya, sehingga memperberat para orang-orang Islam Bani Israel zaman itu. Ini mungkin yang dapat ana jawab di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Baik, barakallahu fiikum, jazakallahu khairan. Kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan paparan materi dan juga jawaban dari beberapa pertanyaan yang masuk. Kami ucapkan jazakallahu khairan atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk memahami dan juga mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, dan semoga kita diberikan keistiqomahan di atas iman Islam. Baiklah teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri kajian kita malam ini dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.